Yesus lahir di tanah Israel, berdakwah di tengah kaumnya sendiri. Tapi hingga hari ini, bangsa itu tetap menolak mengakuinya. Bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai nabi, bahkan bukan sebagai utusan. Mengapa mereka menolak sosok yang diimani miliaran manusia? Dan siapa sebenarnya yang paling merasa terancam oleh ajaran Yesus? Yesus, seorang nama yang mengguncang sejarah. Tapi, sedikit yang benar-benar memahami, ia bukan berasal dari bangsa asing, bukan dari barat, bukan pula dari negeri jauh. Ia lahir di tengah-tengah bangsa Israel, di sebuah kota kecil bernama Bethlehem, wilayah Yudea, yang kala itu berada di bawah penjajahan Romawi. Seorang bayi lahir dari rahim seorang perempuan muda bernama Maria. Bayi itu bukan hanya keturunan biasa. Ia berasal dari garis keturunan Raja Daud, salah satu raja terbesar dalam sejarah Israel. Sebuah silsilah yang tak bisa dianggap remeh. Yesus tumbuh besar di Nazaret, sebuah kota kecil di Galilea. Ia bicara dalam bahasa Ibrani dan Aram. Ia menyembah Tuhan seperti layaknya orang Yahudi lainnya, mengikuti hukum Taurat dan merayakan hari-hari besar Yahudi. Dalam segala hal, ia adalah bagian dari bangsa itu, bangsa yang menyebut dirinya sebagai umat pilihan Tuhan. Namun, di balik identitas itu, ada yang berbeda darinya. Cara ia berbicara, ajaran-ajarannya, hingga keberaniannya menantang pemuka agama, membuatnya perlahan dijauhi oleh bangsanya sendiri. Tapi, di awal kehidupannya, tidak ada yang menyangkal Yesus adalah anak tanah Israel. Ironisnya, tanah tempat ia dilahirkan adalah tanah pertama yang menolaknya. Yesus, seorang pria muda dari Nazaret, mulai mengajarkan hal-hal yang berbeda. Sangat berbeda. Ia tak datang membawa pedang, tapi kalimat-kalimatnya menembus lebih tajam dari besi manapun. Ia menyembuhkan orang sakit di hari Sabat, hari yang dianggap suci. Ia duduk bersama para pendosa dan pemungut cukai, orang-orang yang dihindari oleh pemuka agama. Yesus menantang struktur. Ia menyebut mereka yang duduk di kursi kehormatan sebagai kuburan yang dilabur putih, tampak bersih di luar, namun busuk di dalam. Ia tak segan menyebut para ahli Taurat dan orang Farisi sebagai orang munafik. Kata-kata ini mengguncang fondasi kekuasaan agama saat itu. Para imam besar, orang Farisi, dan ahli Taurat merasa terancam. Bukan hanya karena pengaruh Yesus yang semakin luas, tetapi karena ia mulai menggerakkan massa. Mereka melihatnya sebagai ancaman terhadap hukum, terhadap tradisi, dan terhadap kekuasaan mereka sendiri. Mereka mulai mengatur siasat. Diskusi-diskusi rahasia berlangsung di ruang-ruang gelap Bait Allah. Mereka mencari-cari kesalahan Yesus, mencoba menjebaknya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyesatkan. Tapi setiap kali Yesus menjawab dengan kebijaksanaan yang membuat mereka bungkam. Namun hasrat untuk menyingkirkannya sudah terlalu dalam. Mereka tak lagi peduli soal kebenaran. Bagi mereka, lebih baik satu orang mati daripada seluruh sistem mereka runtuh. Dan di titik inilah, penolakan itu bukan lagi sekadar debat, tapi sebuah keputusan untuk membungkam Yesus selamanya. Ketika suara Yesus semakin menggema, ketakutan para pemuka agama Yahudi pun berubah menjadi tekad. Mereka tidak lagi sekadar ingin membungkamnya, mereka ingin menyingkirkannya untuk selamanya. Pertemuan-pertemuan rahasia mulai digelar. Di balik dinding Bait Allah, para imam kepala dan tua-tua Yahudi menyusun rencana. Mereka tahu Yesus tidak bisa diserang di depan umum. Terlalu banyak orang yang percaya kepadanya. Ia adalah sosok harapan bagi kaum miskin, kaum tertindas, dan itu membuatnya sangat berbahaya di mata para penguasa agama. Mereka butuh cara licik. Mereka butuh seseorang dari dalam lingkaran Yesus sendiri. Dan saat itulah Yudas Iskariot muncul, salah satu dari 12 muridnya. Dengan 30 keping perak, sebuah pengkhianatan dijual. Bukan hanya sekadar uang, tapi harga sebuah nyawa. Rencananya sederhana tapi kejam. Tangkap Yesus secara diam-diam pada malam hari, jauh
dari kerumunan. Lalu adakan sidang kilat, penuh rekayasa, tanpa kesempatan membela diri. Tuduhannya, menghujat Tuhan. Hukumannya, kematian. Dan begitulah, di taman sunyi bernama Getsemani, saat Yesus sedang berdoa dalam kegelapan. Rencana itu mulai dijalankan. Cahaya obor menyala dari kejauhan, suara langkah tentara terdengar. Dan di antara mereka berdiri Yudas, sang murid, sang pengkhianat. Dengan satu ciuman, sejarah pun berubah selamanya. Hingga hari ini, dalam pandangan resmi agama Yahudi, Yesus bukanlah siapa-siapa. Bukan nabi, bukan Mesias, bahkan bukan sosok suci yang layak diikuti. Bagi umat Yahudi Ortodoks, Mesias yang dijanjikan dalam kitab suci haruslah seorang pemimpin besar, keturunan Daud yang akan membangun kembali bait suci, membawa perdamaian abadi, dan mengangkat Israel sebagai bangsa utama di dunia. Namun Yesus, ia datang tanpa pasukan, tanpa takhta, dan malah disalib sebagai penjahat oleh kekuasaan Romawi. Bagaimana mungkin, menurut mereka, Mesias yang dijanjikan Tuhan berakhir di kayu salib? Penolakan ini bukan hanya sejarah masa lampau. Ia hidup hingga hari ini di jantung ajaran Yahudi. Talmud, kitab suci rabbinik Yahudi, menyebut Yesus dengan nada yang keras. Beberapa teks bahkan menyiratkan bahwa Yesus adalah penyesat, bukan pembawa kebenaran. Inilah yang menjadi salah satu titik paling tajam dalam sejarah tiga agama besar. Kristen mengangkat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Islam memuliakannya sebagai Nabi besar. Tapi Yahudi menolaknya mentah-mentah. Dan akibat penolakan itu, lahirlah jurang